Itu kagawin lupa ya. Saking sibuk ibadah lupa kawin, lupa nikah. Coba ini luar biasa dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa jaza ibnu akhihi Hasan bin Husain al-Habsi. Wa jaza ibn akhihi Hasan bin Husain al-Habsi wa qad syaka ilaihi kasrun nisyan karrir sabis marabbikal ala kulla yawm arba'a marrat aw khamsan aw asran wa idha wasalta inda qawlihi sanukri'uka fala tansa karrirha sab'a marrat. Al-Habib Ali al-Habsi Sahibul Maulid Simtudurar mengijazahkan satu ijazah amalan kepada ponakannya, yaitu Al-Habib Hasan bin Husain Al-Habsi, karena ponakannya ini mengeluhkan sering lupa. Ya ammi, wahai pamanku, saya ini sering lupa. Akhirnya dikasih amalan ijazah, yaitu karrir sabisma rabbikal ala. Kamu rutinkan dan ulangi surat sabisma rabbikal a'la setiap harinya, itu 4 kali atau 5 atau 10 kali. Arba'a marrat aw khamsan aw asran. Dibaca surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Itu dibaca 4 kali, 5 kali atau 10 kali ya. Wa idza wasatta inda qawlihi, ketika kamu sampai pada ucapan sanukri'uka fala tansa karirha sab'a marrat, maka kamu ulangi itu 7 kali. Ya, kamu baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanukri'uka fala tansa. Diulangi 7 kali. Sanukri'uka fala tansa, 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 sanukri'uka fala tansa. Itu dibaca diulangi 7 kali, lalu setelah itu lanjut ayatnya. Ini amalan yang juga sering saya amalkan waktu di pondok. Ya, qabil tul ijazah, qabilnal ijazah. Maka ini amalan dari Al-Habib Ali Al-Habsi. Ya, Al-Habib Ali Al-Habsi. Kiai saya ini ingin cepat hafalannya, lagi hafalkan Quran, saya ini sering lupa. Maka bisa kamu bacakan biasanya ya, kasih amalan ini Sabbihisma rabbikal a'la ya. Kemudian pada sampai ayat sanukri'uka fala tansa disuruh ulangi 7 kali. Terus lanjut sampai akhir hayat. Sampai akhir ayat, bukan akhir hayat ya. Sampai akhir ayat, bukan akhir hayat. Dan itu dibaca seluruhnya 4 atau 5 atau 10 kah? Atau juga bisa misalnya ada orang minta didoakan, kamu pegang keningnya, plak. Nah, kamu baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian pada sampai ayat sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, dibaca 7 kali. Ya. Keningnya tiup, insyaallah nggak lupaan, tidak lupa. Kamu baca itu ya. Itu
amalan yang mujarrab, yang luar biasa. Ya, itu kamu sering lupa, misalnya rakaat salat, lupa, pokoknya sering lupa, naruh barang lupa, naruh HP lupa. Tapi kalau makan nggak pernah lupa. Kalau makan gajian tidak pernah lupa. Kalau telat satu hari sudah pucat mukanya, merengut. Tapi kalau yang lainnya mesti lupa itu. Yang lain lupa, tapi kalau makan ini nggak pernah lupa. Subhanallah. Itu. Kalau ditanya sudah sarapan, pasti jawabnya sudah. Sudah makan siang, sudah makan malam, sudah. Ya, itu. Sudah kawin, lupa. Ya, saking sibuk ibadah, lupa kawin, lupa nikah. Coba, ini luar biasa, dahsyat. Dia mau meniru Imam Nawawi. Mau niru Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun ya. Meninggal dunia dalam keadaan jomblo kan. Tapi karya kitabnya banyak. Karya kitabnya sangat banyak, luar biasa. Ya, ini lebih 40 tahun nggak punya karya kitab, nggak kawin, nggak, namanya tumpes. Begitu ya. Dan juga kalau mau lebih sempurna lagi, kamu setiap hari rutinkan membaca Al-Quran, maka itu tidak akan kamu sering lupa. Karena membaca Al-Quran itu fadilahnya sangatlah dahsyat. Itu menghilangkan penyakit lupa, terutama di saat tua, yang disebut dengan penyakit demensia. Demensia ini penyakit orang tua yang memori-memori nya itu saat tua itu hanya memori-memori yang berkesan selama hidupnya. Jadi yang diingat memori itu terus, begitu. Misal Reno menjelang usia tua bawel rewel, selama hidupnya dia pendiam, anteng, ya kan, ya hanuto kan gitu, pura-pura misalnya. Sudah tua cerewet, ngomel terus, padahal sudah di rumah dia duduk, tapi yang diingat itu, ayo angkat, ayo angkat, ngaduk, ayo. Lagi, padahal duduk, tapi yang diingat itu nying kan gitu, Pak Ri. Memori-memori yang berkesan di hati. Ya, masa lalunya yang dia jalani itu sangat berkesan di hati. Ya, di sini di KBRA. Jadi nanti masih tua, masa tuanya dia ingat itu aja. Ingat itu aja. Padahal nying sudah di Amerika. Pak Ri sudah di Papua misalnya. Dia ingatnya cuma itu. Misalnya ini penyakit demensia, ngamuk, teriak, ngoceh. Ini namanya penyakit demensia, yaitu penyakit pikun akut. Sering lupa, kemudian ngomel-ngomel, memori hanya beberapa memori yang dia ingat keluar lagi di masa lalunya itu, keluar lagi ya. Kemudian dia kadang sampai pada puncaknya emosi lalu stroke. Ini penyakit demensi. Ya, na'udzubillah min. Orang yang sering membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, maka dia akan diselamatkan dari penyakit demensia.
Kan banyak, makanya mau kamu ruqyah 1000 kali pun nggak akan bisa sembuh demensia ini kok. Ahli saraf aja nggak akan bisa. Bisa disembuhkan penyakit pikun? Nggak bisa. Penyakit pikun tidak bisa disembuhkan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kata Allah, nunakkishu fil khalqi, aku akan balikkan dia di dalam penciptaannya. Artinya apa? Balik jadi bayi lagi. Waktu bayi lemah, semua tangannya lemah, kakinya lemah, nggak punya gigi, ompong kan. Balik semuanya. Pikirannya juga gitu kayak anak kecil. Baik ngompolan, sudah tua dia bakal ngompolan, ngisingan, berak ya, pakai pempes lagi. Masih kecil pakai pempes, sudah tua juga pakai pempes. Nunakisu fil khalqi, dibalik sama Allah itu penciptaannya kalau sudah tua. Ya, nggak mungkin Reno semakin tua semakin muda, nggak mungkin. Pasti semakin habis, fisiknya semakin tua. Paham ya? Begitu. Maka tidak bisa, ini sudah qudratullah, sudah sunnatullah. Mau kamu ruqyah berapa kali, pokoknya ini orang tua saya ini tolong Mbak Yai, tolong Mbak Yai, tolong Mbak sampai sembuh Mbak Yai, tolong saya titip di sini Mbak Yai sampai sembuh. Loh, kamu ini kurang ajar. Orang tua sudah lanjut usia, ya, lansia, kemudian pikun dititipkan. Kamu mau enak-enakan foya-foya, nggak mau berbakti sama orang tua kamu di masa orang tua kamu seperti itu. Kamu anak yang kurang ajar. Kamu nggak tahu ibu kamu dulu di masih kecil, di waktu kamu masih kecil, susah payah, sakit. Kamu berak, mencret, ngompol, rewel. Ibu kamu yang paling sengsara, bukan tetanggamu, bukan orang lain, tetapi ibu kamu yang paling sengsara merawat diri kamu. Terus giliran sudah pikun, waduh, merasa dirinya direpotkan, merasa dirinya ini susah, ini anak yang durhaka. Itu Allah kasih kesempatan kamu untuk berbakti. Untuk berbakti, seandainya kamu merawat pun sampai kamu mati lebih dulu, belum bisa kamu membalas jasa ibu kamu. Begitu. Kan ada yang begitu, nggak sembarangan. Ada yang seperti itu. Orang tuanya sudah tua, dia merasa bosan, merasa direpotkan. Padahal dia hafid Quran. Orang tuanya nggak diurus, orang tuanya nggak diperhatikan, malah emosi. Terus orang tuanya berkeluh kesah, orang tuanya mengaduh-ngaduh. Wah, sudah tua kok masih mengeluh, udah mati ya. Ya mati, mati misalnya. Hah? Anak kurang ajar, anak durhaka, meskipun kamu hafal Quran. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Begitu. Orang tua harus dihormati. Man waqqara shaykhan waqqarallahu inda haram. Oh, kama qala sallallahu. Barang siapa yang dia menghormati orang tua, maka kelak di waktu tuanya dia akan dihormati. Paham ya? Barang siapa yang dia menghormati orang tua, baik itu orang tua kandung atau orang tua lain, maka kamu akan dihormati di masa tuanya. Begitu. Imam Mahdi waktu lewat, di depannya ada orang tua, lama pakai tongkat jalan.
Orang Arab kan jalannya cepet-cepet, kerasa kerusuk, tergesa-gesa. Ini Imam Ali di belakang orang tua ini. Kata sahabat yang lain, dia itu Yahudi, meskipun dia orang kafir. Kita wajib menghormati orang tua. Kalau orang tua lewat di jalan, jangan nanya, kamu Muslim apa kafir? Kafir nggak jadi. Oh, kamu kurang ya tolong meskipun dia orang kafir begitu. Itu sifat kemanusiaan yang diajarkan Rasulullah begitu. Rasulullah pernah ada orang, kan sunnahnya kalau ada orang meninggal itu lewat itu kamu kan berdiri, itu sunnah berdiri, jangan duduk, nggak sopan. Kalau ada orang meninggal lewat itu depan rumah kamu atau kamu lagi di jalan atau di mana, kamu berdiri meskipun kamu di warung lagi ngopi, berdiri. Itu sunnah Nabi. Ketika Nabi berdiri ada orang meninggal, kata Imam Ali, innahu Yahudi ya Rasulullah. Dia Yahudi ya Rasulullah. Meskipun dia Yahudi, kata Nabi SAW, berdiri. Nabi menghormati mayit jenazah Yahudi. Begitu. Berbuat baik, gitu ya. Jangan lihat orangnya, agamanya apa. Ya. Ada yang mau bunuh diri, mau jatuh, atau ada yang mau jatuh dari gedung. Tolong saya. Kamu agamanya apa? Kafir, mati sekalian. Nah, nggak boleh. Kacau kamu ini. Namanya kamu manusia kurang ajar. Ya kamu tolong. Begitu. Banjir, tenggelam, rumahnya habis, biarin kapok, wong Cina kapok. Jangan, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Ya kamu tolong meskipun dia orang Cina, orang kafir. Menolong manusia itu tidak melihat agama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, maka amalan ini bisa menguatkan kita, pikiran kita. Ya, sanuqri'uka fala tansa, itu artinya aku akan bacakan kepadamu fala tansa sehingga kamu tidak lupa. Itu artinya. Jadi insya Allah kamu nggak lupaan. Ya, mungkin setelah ngamalkan ini kamu dapat jodoh kan? Mungkin selama ini kamu nggak nikah karena lupa. Nah, coba amalkan ini. Coba amalkan ini. Ya, lupa itu kan banyak faktor. Bisa kamu lupa diri kamu itu siapa, kamu merasa paling, kamu merasa ini, kamu merasa, sehingga kamu banyak menolak cewek, sehingga kamu banyak menolak cowok misalnya itu. Ya, kamu lupa diri kamu siapa kan begitu. Sanuqri'uka fala tansa. Ayo biar nyadar diri, kamu baca. Saya akan bacakan kamu fala tansa sehingga kamu tidak lupa. Kan begitu. Ini ayat yang luar biasa. Amalkan itu. Ya, amalkan itu. Bismillah. Sudah tua kepedean kan begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nggak usah khawatir. Ada kok cewek juga yang jomblo sampai mati. Siapa? Rabi'atul Adawi. Itu wali yang luar biasa, wali perempuan yang luar biasa, yang karohmanya luar biasa. Bahkan ulama besar, ya, ulama besar. Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Al-Tsauri melamar. Imam Hasan Al-Basri melamar, ditolak. Imam Sufyan Al-Tsauri melamar, ditolak. Padahal cantiknya luar biasa. Bekas penyanyi ibaratnya gitu, beliau biduan, sobat. Dengar ceramahnya Imam Hasan Al-Basri sampai mengalahkan magomnya, itu mengalahkan Imam Hasan Al-Basri gurunya sendiri. Pernah Imam Hasan Al-Basri sholat di atas laut, kemudian Rabi'atul Adawiyah lewat. Kata Imam Hasan Al-Basri, hei Rabi'ah, ayo kita sholat di sini, biar kamu merasakan sensasinya. Gitu. Mungkin di situ bisa jatuh cinta kan? Gitu. Ternyata enggak. Ada selendangnya, dilempar ke atasnya Imam Hasan Al-Basri.
terus terbeber jadi sajadah, beliau langsung naik di atasnya, sholat di atasnya Imam Hasan Al-Basri. Waduh, kok keren lagi nih, kalah sama perempuan bagongnya kan begitu. Katanya Rabiatul Adawiyah, kalau kamu mau seperti ini, ya, burung saja bisa, jangankan kamu, burung saja bisa kan begitu. Diam di udara, jangan bangga dan jangan merasa ujub, katanya beliau Rabiatul Adawi. Akhirnya beliau Imam Hasan Al-Basri istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu ulama kalau dinasihati itu diterima, bukannya malah baper, bukannya malah merengut, tapi ulama kalau dinasihati itu menerima, ya. Nggak lihat sapre berkahmu rendah, tuh mau nasehatin, gitu. Nggak lihat sapre berfollower, youtuber, muber ya, ini penting. Baca ini, insya Allah lupa itu bisa hilang, ya. Lupa itu bisa hilang, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal